Shalom Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu ketika Liani kasih tahu untuk saya sharing, sebetulnya mulai hari itu hidup saya agak gelisah. Saya mengucap syukur ada kegelisahan ilahi. Saya berharap yang terjadi bukan kegelisahan yang seperti apa ya. Tapi itu bagus menurut saya karena setiap kali saya bertanya Tuhan gitu ya. Apa yang saya harus ngomong. Dan ketika saya berdoa sebetulnya hari-hari itu saya sedang merenungkan apa yang terjadi dengan Raja Amasya. Saya boleh minta tolong slide-nya. Saya kasih judul sharing saya hari ini adalah better check than sorry. Ya, lebih baik kita cek hidup kita daripada kita menyesal. Itu poinnya ya. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat di 2 Tawarikh 25 ayat 1 sampai 24, tapi saya akan lihat aja beberapa poin yang pentingnya karena ini panjang. 2 Tawarikh 25 ayat 2, di situ dibilang seperti ini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Di terjemahan yang bahasa Indonesia masa kini ini lebih menarik lagi. Bagus banget dibilangnya begini ya. Amasya melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan loh. Tetapi dibilang di situ, tetapi dengan setengah hati. Jadi hati itu setengahnya menyenangkan hati Tuhan, setengahnya nggak tahu nih apa. Gitu ya. Apa sih sebetulnya tindakan Amasya yang memang itu benar atau menyenangkan hati Tuhan? Saya ajak kita lihat mulai ayat sebentar ya, di 2 Tawarikh 25 mulai ayat 3. Saya bacakan aja ya. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, di tangan Amasya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Jadi Yoas itu dibunuh sama pegawai-pegawainya, mereka bersekongkol, dibunuhlah Yoas ya. Dan setelah Amasya ini kokoh kerajaannya, kemudian mereka bunuh itu, yang pegawai-pegawainya itu. Yang menarik ayat 4 dibilang begini, tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Bagus ya, Amasya itu memegang firman Tuhan ini. Dia bunuh aja ayahnya, anaknya biarin. Karena Taurat bilang janganlah anak itu mati karena ayahnya. Satu yang bagus, menyenangkan hati Tuhan. Ayat 5 dia bilang begini ya firman Tuhan. Lalu Amasya mengumpulkan seluruh Yehuda, menyuruh mereka yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin berdiri menurut waknya. Saya lanjut ke biar cepat ya, ayat 6 aja. Jadi mereka kumpulkan semua, dia dapati ada 300.000 orang yang sanggup berperang. Nah, ceritanya mereka mau perangin Edom, ya bangsa Edom. Ayat 6, selain itu ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Jadi dia sudah hitung pasukannya, tapi dia mikir ya, saya butuh bantuan. Dia kemudian minta supaya bangsa Israel bantu dan dia bayar. Tapi kemudian seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung dengan tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Jadi Nabi Allah datang tegur, janganlah, Allah itu tidak ada dengan Israel. Kamu perang bareng-bareng Israel, habis nanti kamu. Seperti itu ya. Terus Amasya bilang gini, bagaimana dengan 100 talenta yang sudah kuberikan kepada pasukan Israel? Aku kan sudah bayar. Tapi abdi Allah bilang, Tuhan itu dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Tenang aja lah, Tuhan bisa gantiin. Dan Amasya nurut.
Kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim. Jadi akhirnya Amasya perang tanpa bantuan bangsa Israel. Ketika Nabi itu menegur, dia nurut. Bagus? Bagus ya. Menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan. Yang menarik adalah setelah itu, ya mari kita lihat langsung ayat 14. Ceritanya Amasya perang sendiri lawan Bani Edom, menang, beneran menang. Tuhan memberikan kemenangan yang kilang gemilang. Dan kemudian ayat 14. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir. Edom juga sering dibilangnya Seir ya. Ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Ini orang aneh sekali ya. Dia itu kalahin Edom. Tapi Allahnya Edom ketika dibawa pulang jaranya kan banyak. Ikuti jarah ini. Terus disembah. Nah, udah Allahnya Edom gak bisa bantu Edom untuk menangin perang. Kok disembah? Ini mulai error ya, otaknya itu kemana gitu kan. Makanya di ayat 15 dibilang begini. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya dan berkata, mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Kembali ditegur. Coba responnya seperti respon waktu dia ditegur di awal atau enggak. Ayat 16. Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau juga dibunuh? Lalu diamlah Nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal itu dan tidak mendengarkan nasihatku. Cepat ya hati itu berubah ya. Saya bisa kalahin Edom, langsung tinggi hatinya. Dan kemudian bodoh mulai bodoh. Orang tuh kalau tinggi hati ternyata mulai bodoh ya. Ini dewa ini gak bisa menangin perang kok. Disembah. Udah error semua. Ketika hati kita berubah, hati-hati loh. Jadi bodoh ternyata. Dan itu mengerikan sekali. Setelah itu dia nantang Yoas, Raja Israel. Dia tantang Yoas. Dan kemudian dia harus bilang, onak yang di Gunung Libanon itu mau nantang nih. Mau nantang pohon ars yang di Gunung Libanon. Dia bilang, enggak, pokoknya aku mau tantang perang. Dan sudah dibilang ya, pikirmu setelah engkau mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal aja di rumah, gak ada untungnya kamu perang sama aku. Nekat aja dia perang. Dia merasa Edom saya bisa kalahkan, sekarang saya kalahkan Israel. Dan ternyata betul kalah. Dia ditawan dan kemudian selesai ceritanya si Amasya ini. Nah yang menarik sekali sebetulnya di 2 Raja-Raja 14 ayat 3, boleh tolong slide-nya lagi. 2 Raja-Raja 14 ayat 3. Ia, yaitu Amasya ya, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat oleh Yoas. Amasya melakukan yang benar di mata Tuhan, tapi standarnya bukan standar yang Tuhan mau. Dia tidak pakai standarnya Daud bapak leluhurnya. Dia pakai standarnya turunin ayahnya Yoas. Yoas itu juga melakukan yang benar di mata Tuhan, tapi tidak sepenuh hati. Kenapa? Bukit-bukit pengorbanan tetap aja dia enggak robohkan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Amasya ini hatinya enggak holy gitu ya. Di terjemahan bahasa Inggris memang dibilang bahwa dia mengikut Tuhan tetapi enggak wholeheartedly, enggak utuh. Dia mengikut Tuhan tapi tidak perfect dibilang. Not with a perfect heart. Jadi enggak utuh. Nah berarti kalau enggak utuh itu apa? Saya ajak Bapak Ibu, teman-teman saudara semua melihat Yakobus 1 ayat 8. Yakobus 1 ayat 8
itu bicara tentang ini loh. Sebab orang yang mendua hati enggak akan tenang. Hidupnya itu enggak akan tenang. Yakobus 4 ayat 8 dan 9 ini lebih keras lagi. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Nah ini yang menarik ini ya. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu. Mendua hati itu malang loh. Berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ternyata mendua hati kita berpikir mendua hati ya nanti saya bertobat udah. Tapi ternyata di sini bilang sadarilah kemalanganmu. Kita tuh ternyata malang loh. Hendaknya tawamu itu kamu ganti dengan ratap. Nah, di dalam terjemahan The Passion itu dibilang seperti ini. When you are half-hearted and wavering, it leaves you unstable. Kamu akan stabil hidupmu. Dan can you really expect to receive anything from the Lord when you are in that condition? Kamu mengharapkan terima apa dari Tuhan? Kalau kamu itu gak stable, kalau hatimu itu mendua. Ternyata serius banget ya. Ketika mendua hati, kita gak akan bisa terima apapun dari Tuhan. Bercabang. Dan kita tahu betul Allah itu gak mau diduakan. Kita gak akan terima apapun. Saya masih ingat sekali ketika awal-awal memegang provinsi. Saya itu ke bagian Kalimantan Selatan, provinsi yang tidak pernah saya pilih, yang saya ke sana juga belum pernah, yang saya juga nggak kenal siapa-siapa, tiba-tiba aja dialihkan begitu ya. Dan yang ini bukan ibu sama sekali, ini ada teman gitu ngalihin, gitu ya. Dan saya berusaha memompa hati saya untuk mencintai provinsi ini. Dan ketika pertama kali saya ke sana saya nangisnya gitu. Aduh, kenapa sih harus terima provinsi ini? Kenapa sih harus terima? Saya harusnya terima yang lain gitu ya. Gak ada orang yang saya kenal. Dan itu berbulan-bulan loh saudara-saudara. Itu mengganggu tidur saya. Kalau ada kan ya kadang-kadang kalau kita itu di kantor itu suka-suka kita ditanya. What make you wake up at night? Apa yang buat kamu tuh suka bangun gak bisa tidur kalau malam? Saya itu gak kerjaan, kalsel. Kalsel itu membuat saya gak bisa tidur gitu. Gak bisa tidurnya itu bukan karena itu ilahi ya. Bukan karena saya mikirin Tuhan gitu. Tapi ada hati yang tergores. Kenapa saya terima sih? Ya susah banget ini gitu ya. Jadi itu tuh ada goresan-goresan yang membuat saya gak bisa tidur gitu. Terus akhirnya saya mulai sadar, berdoa saya betul-betul mulai ya, mompa hati, saya berdoa sungguh-sungguh. Tapi gak bisa dipungkirin, masih ada hati yang tidak utuh. Dan masih ada rasa, aduh korban nih saya, aduh yang seperti itu ya susah. Nah itu, ketika itu terjadi dan sebetulnya saya ngalamin sesuatu. Susah banget beneran. Nembusin susah banget beneran. Dan saya gini, Tuhan susah banget. Dan saya tetap gak sadar saya itu mendua hati. What do you expect that you can receive? Apa sih dari Tuhan kalau kamu mendua hati? Gitu kan ya. Dan saya gak sadar. Tetap aja seperti itu. Sampai di satu titik Tuhan ingatkan. Sampai kapan hatimu jahat? Seperti itu. Tuhan tuh negur, kamu tuh jahat. Kamu tidak mengucap syukur, Tuhan kamu kasih mandat kepercayaan. Mulai saya bertobat, saya berkata, ampuni. Kok aku tuh picik gitu ya, picik sekali. Dan mulai saya bertobat. Nah saya sadar bahwa sebetulnya saya memberi ruang di hati saya untuk ada kesakitan, untuk ada perasaan victim yang masuk. Di satu sisi saya betul-betul doa benar-benar saya usahakan segala sesuatu untuk mengerjakan provinsi ini. Tapi tetap ada ruang yang tidak utuh. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara-saudara alami.
Mungkin ada beberapa hal dalam hidup kita yang kita itu juga pasti kasih ruang nih sama yang lainnya. Mungkin kita sadar, mungkin nggak sadar. Ada ruang kemarahan yang masih kita pelihara. Mungkin ada ruang tersinggung yang masih kita pelihara. Sehingga akhirnya bungkusannya itu bungkusan yang mungkin bisa begini ya, kalau saya bilang ya. Bungkusannya itu gini, bagus di luar. Bungkusannya bagus di luar, kayak tadi yang saya cerita. Yang saya cerita itu orang semangat, digerakkan melakukan sesuatu. Karena apa? Nah motivasinya nih di dalamnya loh, bungkusannya itu bagus. Tapi ini motivasinya, biar dipuji pemimpin, kompetisi saya nggak mau kalah. Ini kan. Nah ini yang kadang-kadang kita itu terjebak dengan bungkusan-bungkusan itu. Kenapa? Karena di salah satu terjemahan itu dibilang gini ya, kalau menurut itu ya. Your loyalty is divided between God and the world. Jadi loyalitas kita ke Tuhan itu kepisah nih. Antara untuk Tuhan dan dunia. Dunia itu jangan berpikir bahwa dunia itu yang hedon, duniawi. Enggak. Menurut saya kalau kita bicara dunia itu ya tadi ada ruang hati di dalam hidup kita. Ya kita kasih makan. Ya kita kasih kesempatan untuk terus ngerogotin. Dan ini yang Tuhan bilang, kamu akan terima apapun dari aku. Terus gimana dong Tuhan gitu ya. Dan akhirnya Tuhan tuh ngajarin. Kemarin ketika saya di Singapura saya naik taksi. Tiba-tiba di taksi itu ada screen-nya gitu ya. Muncul ini, boleh tolong dibukakan? Ini saya foto. Jadi di foto itu di taksi itu dibilang ya, check your blind spot. Ya, check your blind spot. Nah, ada kata-kata yang lucu sebetulnya dibilang gitu. Ceklah, better safe than sorry. Saya nggak pernah pakai lah. Ceklah, better safe than sorry. Bapak Ibu yang nyetir sering lihat gini ya, spion itu ya, spion. Spion itu kan sering kali kita hanya bisa lihat sebagian. Ada begitu banyak yang kita nggak bisa lihat. Dan yang sering kali kita nggak sadar ada bahaya. Karena kita lihat yang gambar yang sesungguhnya itu ya. Kita mungkin hanya lihat seberapa sisi aja. Tapi ada banyak yang kita nggak bisa lihat. Saya pernah nyetir, saya nggak sadar bahwa pintu belakang itu udah nutup tapi belum nutup beneran. Dan kemudian ada mobil yang kemudian gini-gini ngasih tahu. Tapi kira apa ya? Orang lain bisa lihat, kita nggak bisa lihat. Amasya, dia itu ada blind spot kesombongannya itu loh. Ditegur sama Nabi, tapi dia tetap dia nggak merasa siapa kamu gitu, siapa yang angkat kamu jadi penasihat raja. Nah ini yang dibilang tadi dia tidak hidup seperti Daud. Daud itu tindakannya banyak yang bersalah ya, kita semua tahu lah. Dia bunuh Uria, dia berzina dengan Bathsheba, tapi hatinya perfect, wholeheartedly kepada Tuhan. Begitu dia ditegur, dia bertobat. Tuhan tidak menginginkan tampilan kita yang perfect, tapi ya dia mau hati kita yang perfect. Ketika ditegur, langsung, ya Tuhan aku salah, aku minta ampun. Janganlah kita tertipu dengan casing, dengan kemasan-kemasan yang tampaknya bagus. Tapi cek your blind spot. Dan biarkan ketika orang tegur, berterima kasih lah. Banyak orang ketika ditegur tersinggung. Kamu siapa? Negur saya. Lebih lama siapa? Dimarahin, saya tahu kamu. Ya. Nah seringkali orang tersinggung. Kadang-kadang tapi orang gini ya, kalau saya lihat ya Tuhan itu kan negur tidak hanya dengan perkataan teguran orang. Mungkin kita mengamati sesuatu, kita melihat sesuatu dan Tuhan menegur. Dan biarkan blind spot kita itu dibukakan. Kalau kita nggak bisa tahu sendiri blind spot kita, biarkan orang lain yang kasih tahu.
Kan memang blind spot itu sebenarnya titik yang kita nggak bisa lihat. Tapi orang lain bisa lihat. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan? Next slide. Mari kita lakukan check up seperti yang dikatakan di Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ini ayat yang sangat kita kenal. Nah, saya cukup kaget ketika saya membaca terjemahan yang Aramaic Bible ya. Prove me Lord Jehovah and test me and examine my kidneys and my heart. Kidney, batin itu kidney. Hah, kidney ya? Ginjal kan? Ginjal ya? Kok ginjal gitu kan ya? Jadi ketika, ya ini dokter kan tahu ya, ginjal itu kan fungsinya dia akan menyaring semua racun kan di tubuh kita kan. Saring semua racun-racun itu supaya gak masuk tubuh kita, boleh dibuang. Fungsi ginjal. Kalau hati kan dia olah semuanya jadi makanan bergizi, sebarkan ke seluruh tubuh. Kita tetap perlu cek hati kita juga gitu. Supaya kita hanya menyerap yang bagus, kemudian diolah dan sebarkan ke seluruh tubuh. Tubuh jiwa roh kita ngomong gitu kan ya. Dan itu menjadi sehat. Tapi ginjal itu dia akan saring semua racun-racun. Dia keluarkan mulai urin dan seterusnya. Kita pernah ngecek gak ginjal rohani kita berfungsi tidak? Makanya banyak orang gagal ginjal. Itu karena apa? Bapak Ibu pernah tahu orang-orang yang bermasalah dengan ginjal dan gagal ginjal apa yang harus dilakukan? Cuci darah. Kenapa? Kalau dia gak cuci darah, keracunan semua dan mati loh. Karena itu semua racun ngalir ke semua tubuhnya. Dan dia harus dibantu dengan cuci darah. Supaya itu dikeluarkan semua. Orang yang seperti itu biasanya kan bengkak semua. Dan saya baca bahwa salah satu ciri orang yang gagal ginjal itu kan dia akan susah sekali, dia akan lemes dan susah sekali fokus. Saya pikir benar juga ya. Kalau kita gagal ginjal rohani, kita tuh akan gampang lemes gitu. Dikit-dikit lemes. Habis wah acara besar, wah semangat pulang, gak lama lemes gitu ya. Karena banyak racun nih di sini. Yang itu gak pernah disaring dan gak pernah dibuang. Dan harusnya ginjal kita itu memang kita mesti, Tuhan ginjal rohaniku tolong dicek Tuhan. Aku gagal ginjal gak ini? Ini keracunan semua loh. Kita gak pernah saring semua yang jelek. Semua racun-racun itu dan kita biarkan ngalir semua di dalam tubuh kita. Saya ingat seorang pakar kesehatan ya. Pakar kesehatan dia bilang gini. Kalian ya, dia waktu itu bilang, kalau nanya ke anakmu jangan bilangin kamu udah makan belum. Gak penting. Tanya, kamu sudah ke belakang belum? Ke belakang ya, maksudnya ke WC. Itu lebih penting. Karena yang dibuang itu lebih penting. Saya baru paham nih. Oh ya, kenapa dia ngomong gitu ya? Berarti hari ini kita juga coba tanyakan. Enggak usah nanya. Kamu udah makan belum? Wah, kita tuh makannya banyak banget di mana, Yum? Makannya sangat banyak. Dan kita kekenyangan sukanya. Tapi kita enggak pernah ngecek. Kamu udah ke belakang belum? Nah, Bapak Ibu biar hari ini kita cek dua hal ini. Cek fungsi ginjalmu. Cek fungsi ginjal kita. Berfungsi enggak? Jangan sampai kita adalah orang-orang gagal ginjal rohani. Amin. Mari saya ajak kita sama-sama merenungkan ini dan kita minta Tuhan cek Tuhan. Tolong Tuhan. Biar Tuhan setiap kali Tuhan kami selalu bertanya, apakah sebetulnya ginjal kami berfungsi? Jangan sampai setiap racun-racun itu kami biarkan berkeliaran
dan merusak semua organ-organ kami yang lainnya. Jangan biarkan Tuhan ada satu ruang-ruang yang terus dibuka dalam hidup kami, yang akhirnya kami tidak dapat menerima apapun yang baik. Roh Kudus tolong